Perkenalkan, nama saya Maria Libera Tawaso, NIM 2023716178 dari kelas 3 TPJJA. Di sini saya akan membahas tentang metode momen distribusi atau momen cross. Metode distribusi momen pada mulanya ditemukan oleh Prof. Hardy Cross pada tahun 1930-an. Kemudian metode ini disebut dengan metode cross. Dapat digunakan untuk menganalisa semua jenis balok atau kerangka kaku statis tertentu. Pada hakikatnya, metode ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan persamaan-persamaan serempak di dalam pendesaian dan penganalisa awal suatu struktur kecil atau bagian-bagian dari suatu struktur besar. Metode distribusi momen tetap unggul karena kesederhanaannya. Bagian-bagian momen cross. Beberapa pengertian yang digunakan dalam metode distribusi momen cross yaitu momen primer, momen induksi, dan distribusi momen. Momen primer. Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagian akibat dari beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Besarnya momen primer sama dengan momen jepit atau momen reaksi dengan tanda atau arah yang berlawanan. Di lain pihak, momen jepitan atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer, disebut juga sebagai momen perlawanan. Di bawah ini adalah contoh gambar momen primer. Momen induksi. Untuk mengetahui faktor kekakuan batang dan momen induksi pada protal dapat diuraikan berdasarkan rumus slope deviation, sudut kemiringan ledutan pada masing-masing jenis batang. Di bawah ini adalah contoh gambar momen induksi. Distribusi momen. Momen distribusi adalah hasil perkalian faktor distribusi dengan momen primer. Jadi, momen primer MD sama dengan M aksen kali FD. Faktor distribusi adalah perbandingan kekakuan batang dengan kekakuan batang total di titik simpul. Jadi, faktor distribusi FD sama dengan K bersigma K. Di bawah ini adalah contoh distribusi momen. Langkah-langkah analisa struktur dengan metode cross. Yang pertama, carilah momen primer untuk masing-masing batang. Yang kedua, tentukan angka kekakuannya. Yang ketiga, carilah angka distribusinya. Yang keempat, masukkan nilai angka kekakuan dan angka distribusi tersebut ke dalam tabel cross. Yang kelima, lakukan proses analisa cross pada tabel. Yang keenam, hasil perhitungan pada tabel adalah merupakan momen yang terjadi pada titik-titik tumpu dan join pada suatu konstruksi. Contoh penyelesaian konstruksi menggunakan momen cross. Contoh soal, diketahui bahwa balok menerus statif tertentu dengan bentuk dimensi dan pembebanan seperti gambar di bawah ini. Hitunglah momen reaksi di titik tumpuan maupun simpul sepanjang balok dengan metode distribusi momen atau momen cross. Penyelesaian yang pertama momen primer. MAB sama dengan min MBA sama dengan 1/12 kali Q kali L kuadrat sama dengan 1/12 kali P kali 6 kuadrat sama dengan 12 kN per meter. MBC sama dengan min MCB sama dengan 1/12 kali Q kali L kuadrat tambah P kali A kali B kuadrat per L kuadrat tambah P kali A kuadrat kali B per L kuadrat sama dengan 1/12 kali 1 kali 12 dikuadratkan tambah P kali 3 kali 9 dikuadratkan per 12 dikuadratkan tambah 4 kali 9 kali 3 dikuadratkan per 12 dikuadratkan sama dengan 21 kN per meter. MCD sama dengan PA kali L kuadrat kurang A kuadrat per 2L dikuadratkan sama dengan 10 kali 6 kali 9 kurang 6 dikuadratkan per 2 kali 9 dikuadratkan sama dengan 13,33 kN per meter. Yang kedua, faktor kekakuan dan distribusi momen. Yang pertama di titik simpul B.
Kekakuan batang KBA sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 6 sama dengan 0,667 EI. KBC sama dengan 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. Sigma KB sama dengan 1,00 EI. Faktor distribusi FBA sama dengan KBA per sigma KB sama dengan 0,667 EI per 1,00 EI sama dengan 0,667. FBC sama dengan KBC per EKB sigma EKB sigma KB sama dengan 0,33 EI per 1,00 EI sama dengan 0,33. Yang kedua, titik simpul C. Kekuatan batang KCB per 4 EI per L sama dengan 4 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. KCD per 3 EI per L sama dengan 3 EI per 12 sama dengan 0,33 EI. Sigma KB sama dengan 0,66 EI. Distribusi momen. Untuk mendapatkan keseimbangan momen dilakukan distribusi momen pada masing-masing simpul dengan bantuan tabel cross. Sedapat mungkin tabel cross dirancang sedemikian sesuai kebutuhan. Tempatkan titik simpul dan batang dengan posisi yang tepat pada tabel, sehingga memudahkan proses distribusi dan induksi momen. Posisi batang yang sejenis sedapat mungkin diusahakan berdampingan agar proses induksi tidak menyulitkan. Dalam hal ini, proses distribusi dan induksi momen cukup dilakukan hingga 4 kali putaran atau dianggap mendekati nol. Berikut ini merupakan hasil dari tabel distribusi momen atau momen cross. Sekian dan terima kasih.